Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Dengan kita biarkan orang-orang pemijat itu tetap gagah, saya kira tidak. Mereka gagal untuk gagah, mereka hanya ada di baju. Tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu kehinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai di manapun, sampai kapan. Bahkan yang terdakwa yang terlalu mendambakan lomba tanpa kepala, wujud tanpa kepala, dunia tanpa pandangan, sumpah. Banyaknya masa aksi akan tetapi ada kejadian ataupun hal yang memang tidak diinginkan. Aksi hari ini sebetulnya dilarang, sudah ada himbauan, bukan dilarang sih bentuknya, ditunda oleh pihak kepolisian. Dikarenakan dengan alasan bahwa Jawa Barat ini zonanya zona kuning naik. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Sukabumi, maka kepolisian mengeluarkan surat bahwa aksi ini ditunda dan diganti dengan konferensi pers. Nah, maka dari itu hari ini kita malam saya ketua Bang Ojak sama IMM memutuskan bahwa hari ini kita jadi turun dengan satu catatan, tidak membawa masa aksi perempuan dan juga tidak membawa masa aksi yang begitu banyak, dikarenakan dan ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan ketika di lapangan. Maka dari itu saya harap teman-teman yang hari ini kumpul di sini siap dengan segala resiko yang ada, dan kemungkinan juga pasti terjadi gesekan-gesekan sedikit gitu nanti di lapangan. Dan juga kita berangkat dari sini langsung ke BPM untuk parkir bisa di Gedung Juang. Ada yang di Gedung Juang gimana? Ini kan kia sih, lima saran anu sawareh di Gedung Juang, anu sawareh di Lapdek. Jadi Tong di Lapdek jadi Kimia Farma ya guys. Jadi datang ke BPM kan langsung globaan, tapi sawareh gitu. Karena kenapa tidak kumpul di sana, ditakutkan dan dibubarkan gitu, dibubar paksa. Karena kan sudah ada himbauan kalau misalnya aksi hari ini jadi dan titik kumpul itu di Lapdek, pas aksi itu akan dibubar paksa oleh pihak kepolisian. Maka dari itu saya harap teman-teman bisa menjaga barisannya, dan teman-teman yang tidak memakai atribut bisa menandai bawa bendera atau apalah gitu nanti. Karena kan biar mengenali identitasnya, karena ini tidak hanya GMNI saja, akan tetapi di sana ada IMM, Pelaksi dan juga SPI gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa solid dalam barisan. Ketika terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, larinya ke sini aja. Kita kumpul lagi di sini. Setelah aksi kita balik lagi ke sini. Nanti kita evaluasi. Kalaupun nanti kita terpisah, larinya ke sini aja. Karena ini belum terendus oleh siapapun gitu, karena baru 1 hari gitu. Ya, oke teman-teman. Udah cari 5 miliar bidani oleh kos. Jika gue kasih untuk mendominasi kosmos, 5 ini kurancang untuk menantang mitos. Hegemoni resim dewa logos. Kurancang 5 miliar bidani oleh kos. Jika gue kasih untuk mendominasi kosmos, 5 ini kurancang untuk menantang mitos. Hegemoni resim dewa logos. Kurancang 5 miliar bidani oleh kos. Jika gue kasih untuk mendominasi kosmos. Dengan dasarnya musuh sedapat tanpa panah, udah para penada kerja yang merawat bid'ah. Lupa melawan kita, kerajaan disalah, pemungut arwah berulata. Mana kepala tanganmu kepakan tangan, mana kepala tanganmu kepakan tangan, mana kepala tanganmu kepakan tangan. Satu barisan untuk gantiran. Rock on, come on. Di kedalaman hutan yang tergelap dan rawa yang paling senyap, jangan pernah meludak ketika datang senjakala. Marahlah pada
Ati Abdullah Wakadi Bembengkeun sudah view kan itu gini emang ngabring soalnya ya bentangkan jadi orang mah muncul saware pakai saware aku jadi jaraknya terlalu panjang kilu sap di jalan Beragaman ranah batang hidup tanpa mawar, tulis baik tanpa arwah, menggapai transcendensi, ambil alih kendali hidup yang berkubang pada mesin yang merotasi. Larian karania tertukur menyusun aksara, merancang rencana menyusun kepala menyaksikan kasar. Hirup hina hari usin saat menulis malaria, jatuh cinta bersama lembah Sapani dan Neruda. Pernahkah pula kau dengan gemetar lutut dirasa mentari bersinari berikan gitar abah Iwan. Inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Kepala menengadah, berpatang lalai, patangi hidup terjaya hingga jasad kubur. Kita jaga jarak kawan. Kawan. Hari-hari kita jaga jarak sebagai bentuk penghormatan kita terhadap pemerintah. Betul. Semangat kita kawan. Mari kita nyanyikan perjuangan petani. Menyanyikan buruh tani kawan-kawan dengan kekencang-kencangan dengan penuh semangat bahwa memang hari ini 24 September merupakan ulang tahun petani kawan-kawan. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat kawan-kawan. Tani mahasiswa hanya di kota. Tangan bagi mereka yang menyulut bara dari derai-derai halaman. Hari-hari memburu nyawa pada teknologi itu. Solidaris kawan ini berjuta kali turun aksi bagiku satu rasa pasti. Sudah berada tepat di depan gedung ATR BPN Kabupaten Sukabumi, yang dimana hari ini pada tanggal 24 September 2020 itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional sebagaimana amandemen. Maka dari itu, kawan-kawan, kita melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional di gedung kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi, yang dimana hari ini sebagai momen bagi para petani-petani, momen dimana Hari Tani Nasional, dan juga hari ini kita membawa beberapa masalah yang memang masih menjadi problematika di Kabupaten Sukabumi, kawan-kawan. Ketika 60 tahun undang-undang bahwa agraria yang seharusnya mensejahterakan petani tapi tidak ada satu realita pun yang terjadi kepada petani, kawan-kawan. Ketika berbicara tentang reforma agraria yang terjadi di Sukabumi, khususnya kabupaten, banyak sekali isu-isu dan konflik-konflik yang terjadi, kawan-kawan. Banyak lahan-lahan yang dijual berikan oleh pemerintah, kawan-kawan. Pada kesempatan ini, kawan-kawan di Sukabumi memperingati Hari Tani. Secara nasionalnya memang situasi Undang-Undang Pokok Agraria yang hari ini dibajak oleh Omnibus Law, sehingga ketika Omnibus Law ini disahkan, maka negara tidak bedanya dengan monster yang hari ini menjilat terhadap rakyatnya sendiri. Itu yang poin pertama ketika poinnya kita menolak Omnibus Law, itu satu. Kedua, dalam konteks lokalnya, Omnibus Law belum disahkan saja, perilaku pejabat khususnya Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Sukabumi ini perilakunya itu bermental calok semua. Ini yang menjadi pertanyaan hari ini kawan-kawan hadir. Karena sepanjang sejarah yang kami tahu, BPN ini kan hanya sebagai pejabat yang tiap harinya berperilakukan si pengusaha ibarat sebagai raja, sementara rakyatnya sendiri diperlakukan sebagai babu. Dan mental ini yang ada itu di dalam pejabat-pejabat yang ada di dalam gedung ini. Ini yang menjadi persoalan kenapa hari ini ketidakadilan persoalan tanah di Kabupaten Sukabumi ini. Itu Omnibus Law belum disahkan, apalagi nanti Omnibus Law disahkan, maka oknum-oknum pejabat di BPN ini semakin bajingan perilakunya. Ya tuntutannya secara nasional
isunya sama, teman-teman GMNI, IMM semuanya yang itu semua menolak disahkannya Omnibus Law. Itu yang pertama tuntutannya. Secara lokalnya kami di Sukabumi, teman-teman mahasiswa mendampingi petani itu karena selama ini para pejabat di BPN Kabupaten Sukabumi ini selalu berpihak kepada pengusaha-pengusaha perkebunan. Bahkan petani di tanggal 3 September salah satu pejabat di BPN berbicara di depan masyarakat di Jampang Tengah mengatakan bahwa petaninya mana. Itu satu. Bahkan dia mengatakan bahwa jangan sampai petani itu hanya diperalat. Tetapi kami pastikan kalau tidak ada COVID, maka kita pastikan harusnya kita menghadirkan 400 petani hari ini ingin membuktikan kepada oknum pejabat BPN yang mengatakan petaninya mana. Karena yang kita tahu, padahal pada tanggal 3 September di Jampang Tengah itu dalam waktu 5 menit kita hadirkan petaninya, pejabat BPN-nya kabur dari ruang pertemuan. Itu yang membuat petani kecewa, sehingga momentum pada saat memperingati hari petani ini kita membuktikan bahwa petani itu ada, petani itu selalu ada dan tetap bertahan. Ya, sebagaimana amanat peraturan Presiden nomor 84 tahun 2018 tentang gugus tugas reforma agraria, hari ini BPN sebagai pelaksana harian kerjanya kita anggap gagal. Baik, hari ini BPN mengatakan bahwa sudah terjadi di Warung Kiara, tetapi Warung Kiara hari ini menyisakan persoalan, menyisakan masalah di lapangan. Tapi anggapan BPN sejak asal Bapak Senang mereka laporkan ke kementerian bahwa Warung Kiara sebagai percontohan, tetapi bullshit di lapangannya itu adalah meninggalkan masalah-masalah karena mental mereka itu adalah mental calok semua, sehingga yang terjadi di lapangan adalah yang mendapatkan tanah itu juga orang-orang pesanan juga yang sudah bekerja sama dengan oknum BPN. Ya, harapannya BPN harus sadar kalau dia sebagai pelaksana aturan, sebagai penyelenggara negara harus berpihak juga terhadap rakyat, khususnya para petani. Membangkan kita kepatakan tajin sebagai bentuk perlawanan dan mereka nyanyikan lagu dan kawan-kawan. Saya suka bingung, kata diizinin, tapi kita demo nggak diizinin. Ya, pusing gua, Bang. To your punk ass patriot, jangan pernah tanyakan apa yang telah negara berikan. Sejak riset militer membutuhkan lapangan pembuktian, seberapa mematikan pemaksaan atas nama kedaulatan, dan berbagi masa depan dengan Machiavelli dalam merancang peradaban. UMP. Kita sudah sepakat semua bahwa 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Akan tetapi masih banyak konflik-konflik agraria di Kabupaten Sukabumi yang belum terselesaikan. Hari ulang tahun disimbolkan dengan hari yang memang tidak bisa dihindarkan. Kawan-kawan, kita harus sini kita menyatakan press release Hari Tani Nasional 2020 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sejak awal kita lapangan kerja memang diarahkan untuk memperkuat perusahaan dan investor skala besar. Saat ini rakyat Indonesia sedang darurat ketahanan pangan dari adanya wabah virus corona yang sampai saat ini belum juga berhasil ditangani oleh pemerintah secara signifikan. Alih-alih memberikan solusi, pemerintah seakan-akan memberikan masalah baru dengan akan disahkannya RUU Omnibus Law yang sama sekali tidak pro rakyat. Padahal seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada rakyat. Namun kenyataannya justru malah melanggar hak-hak dasar masyarakat. RUU Cipta Kerja terkait agraria menghambat realisasi reforma agraria dan memperparah konflik agraria struktural di Indonesia. Adapun beberapa poin yang kami anggap bermasalah diantaranya adalah penyusunan RUU Omnibus Law tidak partisipasi dan bertentangan dengan asas keterbukaan, di mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Kedua, melalui RUU Cipta Kerja menghidupkan kembali asas hukum domain
outsourcing. Poin ketiga, RUU Cipta Kerja berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan, dan pertambangan. Poin keempat, RUU Cipta Kerja mempercepat alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Poin kelima, adanya substansi kontroversi RUU pertanahan, hak pengelolaan lapangan HPL sebagai penyimpangan hak menguasai dari negara. Poin B, masalah hak milik terusun untuk investasi. Isu dan konflik agraria ruang lingkungan hidup Sukabumi. Adapun beberapa isu konflik agraria di Sukabumi yang memiliki tingkat urgensi krusial adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Jaya Sindu Agung semasa hak penguasaan lahannya tidak melaksanakan kewajiban dan menjalankan lahannya produksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mendesak ATR BPN Kabupaten Sukabumi untuk menolak perpanjangan dan penggusuran yang berkaitan dengan perpanjangan penguasaan lahan HGU yang sedang diurusin atau dilakukan oleh PT Jaya Sindu Agung, karena sudah jelas di mana sebelumnya bahwa sesuai pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria pasal 17 ayat 1 dan PP nomor 40 tahun 1996 hapusnya kepemilikan penguasaan atas tanah HGU. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajiban pemegangan hak dan atau dilarangnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 atau pasal 14 PP nomor 40 tahun 1996 dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanah ditelantarkan, pemegangan HGU tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat mempunyai hak guna usaha sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. 2. Adanya dugaan jual beli tanah yang berstatus tanah negara yang dilakukan oleh oknum dan aparat pemerintahan desa Dewa Bolang, Jampang Tengah, diintimidasi kepada petani penggarap agar menjual tanahnya kepada pihak ketiga. 3. Status tanah HGU PT Jaya Sindu Agung sebelumnya telah terindikasi terlantar. Saat ini mereka sedang berupaya memperpanjang kembali hak penguasaannya. Lahan HGU tersebut dengan demikian dikarenakan sudah lama ditelantarkan, maka petani penggarap di desa setempat terindikasi akan kehilangan mata pencarian. Poin keempat, adanya pelanggaran IUP izin usaha perkebunan PT Tutu Kekal Kampung Ranca Keyup, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah. Dalam izin dilaksanakan bahwa PT tersebut menanam karet, akan tetapi realisasinya adalah penanaman jabon dan sawit wangi dan serai wangi. Poin kelima, pada tahun 2010 konflik HGU PT Tutu Kekal berakhir dan sampai saat ini izin konferensinya belum keluar. Tetapi PT tersebut tetap beroperasi. Maka dari itu kami meminta kepada pihak BPN. Poin keenam, diduga ada jual beli garapan tanah kepada petani dibuktikan dengan tidak meratanya dalam pembagian tanah penyisian PT Tutu Kekal. Poin ketujuh, eksploitasi dan tidak menentunya upah pekerja perkebunan PT Tutu Kekal, di mana warga hanya dibayar sebesar 50.000 dari pagi sampai pukul 2 siang dan digantung gajinya selama 12 hari. Tentunya ini bertentangan dengan pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengharuskan perusahaan untuk membayar denda sesuai dengan persentase tertentu upah karyawan. Jumlah denda yang harus dibayarkan perusahaan diatur dalam pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Itu ada pun beberapa pernyataan sikap dan dorongan kami kepada pihak ATR BPN dan para stakeholder terkait yang mungkin hari ini tidak bisa hadir di sini karena di surat kita sudah cantumkan bahwa kita meminta dari pihak Pemda juga harus dihadirkan, akan tetapi tampaknya tidak hadir. Maka mau nanti disampaikan oleh pihak BPN bahwa kami hari ini Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kawan-kawan fraksi rakyat peserta SPI dan kawan-kawan yang lainnya datang ke BPN pada tanggal 24 September untuk memperingati Hari Tani dan menyampaikan beberapa aspirasi yang memang menjadi amanat penderitaan rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kawan-kawan, ini penyerahan hasil pangan simbolis kepada pihak kader BPN agar mereka tahu bahwa mereka masih membutuhkan makanan, masih membutuhkan sayuran. Maka kita lihat sama kawan, akan disampaikan secara simbolis. Kepala kantornya ada apa? Kawan-kawan minta kepala kantor. Bapak kepala kantor, perhatian, tolong ke bawah turun. Oke kawan-kawan, dikarenakan ketua antar BPN-nya tidak bisa hadir, dikarenakan nggak tahu kenapa gitu. Sengaja nggak hadir mungkin. Dia memintanya diperwakilkan aja gitu, gimana? Gimana? Oke, ini adalah simbol. Ya Pak, mungkin dari kami ini adalah hasil daripada pangan petani yang ada di belakang ini Pak. Artinya ini menandakan bahwa petani kita itu ada. Mereka memproduksi pangan, hasil bumi yang melimpah ini. Mereka itu butuh tanah Pak. Betul nggak? Bukan butuh gedung. Jadi saya minta kepada ATR BPN sekarang, tolong perhatikan tanah-tanah lahan-lahan untuk petani Pak. Bukan buat perusahaan. Buat perusahaan. Mungkin itu Pak dari kami. Bila bisa bilang pas tapi sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini masalah agraria itu sudah seperti kanker kawan-kawan. Tidak terlihat, tapi terus menggerogoti negeri ini kawan-kawan. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, reforma agraria belum tercapai kawan-kawan. Kesejahteraan sosial yang merata belum tercapai kawan-kawan. Tidak adanya komitmen dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan seluruh masalah agraria di Indonesia ini kawan-kawan. Tak akan terciptanya reforma agraria jika tidak menghilangkan egosentris dari stakeholder yang terkait kawan-kawan. Maka hari ini kita menuntut kepada BPN agar bisa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah agraria terkhusus di Sukabumi, umumnya di seluruh Indonesia kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Satu langkah revolusi! Revolusi! Inilah kawan yang sebenarnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita datang ke sini adalah menyampaikan bahwa hari ini adalah hari peringatan Hari Tani Nasional, supaya BPN juga instansi terkait memahami bahwa hari ini hari kami, dimanapun kami merayakan itu hak kami. Tetapi kami merayakan ini berkaitan dengan tanah, maka sasaran kami untuk melaksanakan kegiatan ini adalah seolah-olah tuan rumahnya adalah BPN yang menguasai seluruh aset-aset tanah itu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah mendukung dalam acara Hari Tani Nasional ini. Kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada para petani yang hadir pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada aparat pengamanan yang telah mengamankan situasi di sini kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak, kami mengganggu ketenangan Bapak karena ini kami seolah-olah hari kami ini dirayakan di wilayah kami juga. Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten kami Pak. Kami ingin sebetulnya Kabupaten Sukabumi ini kondusif dan makmur Pak.
Tetapi dalam hal ini untuk petani merasakan sampai saat ini berkali-kali kita merayakan Hari Tani Nasional mendesak PPN, sampai saat ini belum merealisasikan keinginan kami, Pak. Merespon keinginan kami, kami masyarakat petani atau petani yang bulan yang tidak mempunyai lahan, Pak. Gitu, mungkin saya tegaskan bahwa kepada PPN dari mulai sekarang supaya diperhatikan masyarakat Kabupaten Sukabumi, Pak. Amin. Mungkin hanya sekian, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini itu hari tani dan kita turun ke jalan merayakan hari tani, merayakan hari lebaran para petani, di mana sesuai dengan Kepres tahun 1963 nomor 163 bahwa setiap tanggal 24 September diperingati oleh hari tani, bukan hari agraria. Lompat, bariskan kembali kawan-kawan di jalanan, kita lompat bersama-sama ke Lapang Merdeka. Mari kawan-kawan kita blokade jalan ini ke jalan kita bersama-sama. Bukti kebenaran kawan-kawan bahwa pemumun adalah pejuang petani. Santai dulu, bariskan rapat. Mematuk tanahku, memagari pikiranku, juga anak cucuku. Terdengar letus senjata, satu hilang nyawanya. Terdengar sabda paduka, tanah kami berdarah. Oh ya ya ya, oh ay ay oh ya ya. Mama kami sudah sejahtera, tanpa ada tentara, tak perlu penjaga, kami hidup dilindungi semesta. Bila kau ingin bicara, tolong dengan mulut nurani dan cinta. Bermacam senjata begitu lihat tidak telinga. Yang menghidupi kami, mengapa kau terbangikah? Lumbung padu kau lestari lambung kami, apakah pedulikan? Ribuan terbunuh di atas nama pembantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak, jalannya ditutup saja kawan-kawan, kita jaga jarak agar social distancing. Jaga jarak untuk mengamankan agar tidak terpapar oleh virus kapitalisme, kawan-kawan. Lebih berbahaya kapitalisme. Hati-hati, virus kapitalisme bertebaran di mana-mana. Lapisan masyarakat, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Serikat Petani Demokrasi Rakyat kembali turun ke jalan untuk memastikan bahwa bagaimana hari tani ini menjadi hari kemenangan untuk kelompok tani, kawan-kawan juang. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Loreng-loreng berseragam, mematok tanahku, memagari pikiranku, juga anak cucuku. Terdengar letus senjata, satu hilang nyawanya. Terdengar sabda paduka, tanah kami berdarah. Oh ya 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 oh. Jangan ada yang takut, teman-teman. Kerodok. Yo, mereka datang bergerombol membawa senjata. Coba tanya Bang Ojak. Bang Ojak, KBPN kayak lu berangkat PNKPU. Oh, karena junaon atau PPN? Iya, masalah KBPN pulang tekuah Jawa mana dan harus pulang tuh. Berangkatkan tuh, berangkatkan. Iya, maksudnya pertimbangkan dulu aja gitu. Dikarenakan paham ya kondisi sekarang ini, tolonglah kita sama-sama paham. Satu perjuangan mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Satu komando, satu perjuangan mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Maju terus.
pasti kan mengawal, tolong yang seharusnya di kabupaten kan ini sebenarnya, jangan sampai kita gitu udah masa covid ini, tolong ya, tolong abah saya sampai sebagai orang tua kita juga sama, ya mendukung petani juga. Kita makan juga dari petani kan gitu. Kita senang dari petani walaupun tidak boleh, tapi kita silakan. Kita pakai aturan nurani lah, silakan rekan-rekan ya. Jangan menganggap bahwa kita juga tidak mendukung ya. Pencampur rumah kita harus didatangi. Pencampur rumah kita harus didatangi. Cekin integrasi paksa, investasi lancar, informasi kandas birokrasi punya mantra terorasi. Masa depan ya antum mengambil alih mah. Silakan kok kenapa antum. Yang datang pasti 1000 titik api yang dititip korporasi. Jadi hari ini kita dicukupkan sekian, akan tetapi hari ini kita juga melayangkan surat lagi kepada pihak kepolisian bahwa besok kita akan melakukan aksi lagi ke pendopo kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Besok kita pastikan akan membawa massa yang lebih banyak lagi dan kita gerak gedung pendopo Kabupaten Sukabumi kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Dicukupkan sekian hari ini. Bila bisa bilang pas di surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aksi hari ini dalam rangka memperingati Hari Tani, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, tepatnya 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria dilahirkan, yang mana pada hari ini pada hari Kamis 24 September alhamdulillah aksi berjalan lancar, yang bagaimana pada beberapa persiapan yang telah disiapkan matang-matang dengan penuh dinamika yang sangat luar biasa gitu kan. Alhamdulillah ini bisa terselenggara. Adapun daripada tindak lanjut dari aksi hari ini, bahwa kami dari GMNI sendiri, GMNI Sukamira tetap berkomitmen untuk bagaimana tetap menjadi konsisten dan akan tetap menjadi sebagaimana GMNI lahir dan ada di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi sebagai penyambung dari rakyat Indonesia gitu kan. Tentunya ke depan kita akan mengawal terus beberapa kasus agraria yang ada di kota baik di Kabupaten Sukabumi. Kita akan terus konsisten bagaimana untuk tetap mengawal, bagaimana bergerak akan bagaimana konflik-konflik reforma agraria yang terjadi hari ini. Karena ada beberapa tuntutan juga yang tadi kita bawa seperti kasus Rawabolang, PT Jaya dan lain sebagainya. Itu menjadi basis advokasi kawan-kawan GMNI hari ini bersama dengan kawan-kawan Serikat Tani dan kawan-kawan gerakan mahasiswa yang lainnya juga untuk menjadikan sebagaimana fokus kita dalam hari ini sebagai aktivis agraria kota dan Kabupaten Sukabumi akan tetap konsisten untuk bagaimana mengawal proses agraria yang ada di Kabupaten Sukabumi. Semua yang telah kau rampaskan kami tagih, lagu yang pernah kau terbangkan tumbuh lagi, nyawa yang pernah menghilang lahir kembali, kepalan tanganku semakin tinggi. Hai, cut.